sebelum langsung ke pencarian paper ya. Yang harus dipahami dari skripsi adalah apa itu skripsi ya, tugas akhir atau penelitian skripsi disebutnya gitu ya. Oke. Pertama, sebelum menyusun proposal, ini ada beberapa tahapan gitu ya yang harus dipersiapkan atau harus dilalui. Sebenarnya kalau otodidak tanpa ada teknis pun jadi mungkin gitu ya, tapi akan lebih teratur atau terstruktur ketika Anda sudah punya gambaran harus apa dulu gitu ya. Oke. Oh iya, kalau ada yang kurang jelas ya, Siva atau yang lainnya, boleh memotong pembicaraan saya ya. Silakan langsung tanyakan aja ya. Kalau terlalu cepat mungkin ya, atau ada yang kurang jelas. Teksnya ini masih kebaca? Terlalu kecil nggak? Ada Pak, cukup. Cukup ya. Oke. Jadi sebelum Anda melakukan penelitian skripsi, itu ada beberapa tahapan. Pertama kan harus membuat proposal. Nah, membuat proposal pun tidak bisa Anda langsung buka laptop, ngetik langsung. Nah, nanti bingung gitu ya, apa yang mau diketiknya gitu ya. Nah, pertama harus menentukan bidang garapan atau research field. Gitu ya. Sukanya di komputer itu di sub bidang apa? Sederhananya gitulah gitu ya. Research field itu. Contoh research field ya. Uh, ada misalkan AI ya di bawah tuh. Ada natural NLP, ada VR, ada mobile, ada networking. Itu masih terlalu global juga sebenarnya. Tapi minimal Anda sudah punya gambaran. Apakah itu berhubungan dengan kakak? Bisa iya, bisa tidak. Saya bilang. Karena kadang gini, kakak di sini kakak kelompok ahlian ya, kelompok ilmuwan. Mungkin saja ketika Anda milih kakak itu asal pilih atau ternyata ketika milih kakak ini pas mulai kuliah ternyata tidak suka, sukanya yang ini. Jadi kakak yang sekarang saya TKJ, saya risetnya ke AI misalkan gitu ya. Atau saya misalkan kakaknya multimedia tapi malah ke jaringan gitu. Tapi bagi saya tidak masalah gitu ya. Nah, ketika fokus mah bagus, kakaknya jaringan, risetnya juga jaringan gitu ya. Nah, kalau nanti seperti itu, yang penting Anda bisa explore, bisa menguasai, atau bisa sukanya di mana. Kalau sudah suka biasanya dikejar terus gitu ya. Nah, eh, kakak ini hanya membantu untuk mengarahkan di akhir semester. Semester 6, 7 kan ya, di akhir-akhir semester lah gitu. Tidak dari semester 1 kan. Karena ada di beberapa perguruan tinggi lain mungkin tidak fokus namanya kakak sama ayah mungkin gitu ya. Bahkan ada yang langsung dipisahkan ada gitu ya. Di tingkat 2 ada. Beda-beda lah. Jadi intinya ini membantu Anda supaya fokus sejak tingkat 3 sebenarnya. Nah, kalau sebetulnya kalau sudah sesuai dengan kakak itu lebih menjurus. Harusnya ya, harusnya. Jadi ya di area itu aja gitu. Di saya di KKTKJ juga kan tidak hanya jaringan gitu, jaringan pun luas gitu ya, jaringan komputer itu ya. Uh, di AI juga luas. Bahkan sekarang yaitu biasanya kolaborasi. AI bisa memang diterapkan di jaringan, bisa ada penerapannya. Gitu ya. AI bisa diterapkan di game, ada. Gitu. Nah, kalau nanti seperti itu, mungkin bisa dosen apa dosen pembimbingnya satu di kakak yang hubungannya dengan AI, satu di kakak yang hubungannya dengan jaringan. Bisa seperti itu ya. Nah, bahkan kalau Anda pun sekarang sudah fokus ke kakak mana gitu ya, mau di AI, ini AI pun luas. Saya sukanya apa ya di AI itu terlalu global. Nah, apakah cukup merem dan ketika buka mata langsung ketemu ide? Enggak. Gitu ya. Nextnya, nah, bagaimana cara mendapatkan research field yang sesuai dengan kita?
Pertama, membaca paper. Jadi gini, contoh gini ya, Anda baca paper apa misalkan judulnya. Kalau nggak suka atau Anda merasa pusing, nggak ngerti, berarti itu Anda tidak suka atau tidak fokus di sana, atau nggak ngerti, ya udah. Coba ganti yang mirip lagi gitu ya. Nah, ketika ada yang tertarik, Anda suka, Anda ada yang memahami sedikit, sebagian enggak, nah itu mulai Anda bisa masuk di research field itu. Dirasakan dulu gitu ya. Seperti itu gitu ya. Atau masalah dari lingkungan sekitar yang telah dibuat solusi dalam penelitian orang lain sebelumnya. Dan kita pahami solusi tersebut. Nah, kita mungkin bisa pahami sebagian, gitu ya. Jadi ketika baca paper, ada judulnya, menggunakan metode apa solusinya. Nah, Anda tahu nama metodenya atau algoritmanya. Tetapi ketika dibaca ke bawah, ada yang mengerti, ada yang rumit sedikit, tapi sebagian mengerti. Nah, itu sudah tandanya Anda bisa main di research field di sana. Gitu ya. Jadi, jangan sampai ketika masuk nanti semester 8, masih bingung sama sekali, apa ya tema saya. Tapi nggak ngebaca, nggak udah usaha, ya itu sama aja. Karena ya saya bilang nggak bakalan datang langsung tiba-tiba. Kalaupun ada orang yang tiba-tiba dapat ide, ya itu mungkin beruntung ya gitu ya. Bisa jadi dia sebelumnya banyak membaca dan ada keluar. Tapi kalau membaca masih kurang, masih jarang, research field ya harus dicari gitu ya, sesuai dengan jiwa masing-masing lah. Oke, setelah mendapatkan research field, nah ini semakin mengerucut ya. Jadi dari research field baru ke topiknya. Nah, bisa saya kasih gambaran yang umum, yang global ya. Ini kalau menggunakan keyword bahasa Inggris, bisa jadi di search engine-nya research trend on, misalkan ya, computer networking atau artificial intelligence, atau research challenge on, atau research topic on, gitu ya. Oke. Baru keyword-nya apa, gitu ya. Nah, itu ketika menggunakan search engine, memasukkan kata seperti itu, Anda nanti diarahkan ke paper publikasi. Kemungkinan ada 2 tipe. Ini semuanya sudah ngambil metode penelitian? Halo? Halo? Sipa sudah metode penelitian? Saya baru tingkat 3, Pak. Oh, tingkat 3 belum. Ya. Tingkat 3 berarti sekarang semester 5, Pak. 5. Saya lupa lagi berapa. 6 mungkin ya metode penelitian tuh. Ada yang sekarang semester 7 ada? Semester 7? Ya, ini mayoritas semester 7. Lainnya, Pak. Yang peserta lainnya semester 7. Oke. Fajar, Nur Fajar, NF, sudah ya metode penelitian ya? Ya, udah, Pak. Nah, kalau udah metode penelitian harus sudah paham gitu ya. Jadi ada 2 tipe, ada survei paper, ada technical paper. Atau survei paper ada yang nyebut juga review paper. Jadi gini, bedanya ya. Nih, survei paper. Paper yang isinya review dan survei tentang topik atau tema suatu penelitian. Biasanya jumlah penelitian yang direview mencapai ratusan atau ribuan. Rujukan dan panduan penting bagi peneliti yang baru memulai penelitian untuk memahami suatu topik atau tema penelitian secara komprehensif. Gini, simpelnya gini. Contoh, yang pasti sudah apa ya? Sorting lah. Saya yakin sudah semua ya, di algoritma kita ada sorting. Ada bubble sort, ada insertion sort, ada radix sort, mungkin ya, sorting itu banyak algoritmanya. Nah, kalau survei paper itu menceritakan semua metode sorting. Bubble sort adalah apa. Ini pernah diteliti oleh ini. Kemudian nanti bubble sort bagus dalam bagian apanya, tetapi punya kekurangan bagian apanya, kata paper ini. Dia ngasih
apa ya, ngasih nge-review gitu, mengulas, ya. Kemudian metode sorting kedua apa? Siapa yang sudah menggunakan? Dicoba dalam bidang apa misalkan? Mengurutkan data seperti apa? Terus sampai misalkan, oh ternyata sorting itu ada 10 ya. Saya di kuliah tuh hanya belajar 3 gitu. Banyak yang tidak dipelajari. Nah, taunya misalkan dari paper, survei paper. Jadi mengulas hal-hal yang berkaitan dengan topik yang ada di judul ini. Tapi tidak misalkan fokus implementasi bubble sort untuk mengurutkan data bilangan prima misalkan. Nah, itu ke technical paper. Jadi kalau technical paper biasanya penggunaan metode untuk memecahkan suatu masalah. Metodenya A, masalahnya X gitu. Tapi kalau misalkan review paper, metode A, B, C, D terus dia ceritakan. Gitu ya. Nah, di awal untuk tadi ya, pemahaman, Anda bisa cari review paper. Nah, biasanya kalau ada yang nanya, Pak, setiap topik sudah ada review papernya enggak? Kemungkinan ada, kemungkinan enggak. Tergantung ada apakah orang yang sudah. Karena ini tidak mudah. Makanya tulisannya mencapai ratusan atau ribuan. Jadi biasanya penelitian juga kadang 3 atau 4 orang bahkan lebih. Jadi dia mengumpulkan paper-paper yang hubungan dengan topik itu. Dia kelompokkan, dia kaji, dia baca, kemudian peluangnya apa gitu ya. Itu berdasarkan siapa, berdasarkan paper yang mana dia kelompokkan. Jadi kepada pembaca ini memberi gambaran teknik atau metode ada apa saja, kekurangannya ada apa saja. Kalau mau meneliti di bidang ini, kira-kira peluangnya apa saja. Nah, itu. Ini bagus. Tapi, nah ada tapinya. Sekarang ya bagi yang baru, pertama, mungkin bagi researcher sudah pada tahu ya, bahwa paper yang ada di internet lebih dari setengahnya sampah, boleh dikatakan sampah. Atau ditulis dengan cara yang sangat buruk. Artinya jangan nanti ketika mendapatkan paper, mau review paper, mau technical paper, itu pasti bagus, enggak. Enggak. Gitu ya. Ada survei paper, referensinya hanya 10 atau 11. Ah, ini kayaknya kalau saya delete aja gitu. Biasanya lebih dari 100 bahkan gitu ya. Kalau review paper, survei paper itu referensinya lebih dari 100 paper di daftar pustakanya. Kalau ada yang asal-asalan ya udah itu asal-asalan gitu ya. Gitu ya. Oke. Kalau technical paper ya, paper yang isinya adalah hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan seorang peneliti. Penelitian kualitas technical paper dari kontribusi ke pengetahuan. Penilaian kualitas technical paper dari kontribusi ke pengetahuan. Nah, level S1 itu nanti penelitian ujungnya technical paper ya. Kalau review paper level S1 ini kerepotan gitu ya. Anda harus membaca lebih dari 100 paper, nah bisa nangis nanti ya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Silakan. Lanjut. Ya, kalau ada yang tanyakan. Nah, ini jenis literatur ilmiah ya, paper dari jurnal. Ya, jadi harus tahu apa sih bedanya paper dengan jurnal. Seperti Anda, kalau jurnal itu majalah. Majalah kan ada edisi ya, edisi November 2021 misalnya gitu ya. Tahu kan ya majalah ya? Saya khawatirnya sudah sering semuanya serba elektronik. Majalah cetak tahu ya? Halo? Tahu ya? Ya mungkin nanti generasi saya takutnya gini, generasi setelah Anda kayaknya nggak tahu majalah gitu. Taunya PDF aja majalah elektronik gitu ya. Mungkin Anda di sini ada yang tidak tahu VCD, mungkin bagi saya nggak masalah. Atau bukan VCD, VCR, video kaset recorder sebelum VCD itu nggak masalah. Atau kaset atau disket, nggak tahu disket masih ada gitu. Ya mungkin adik Anda yang sekarang masih kecil itu tidak pernah melihat koran kertas mungkin nantinya. Koran itu ya tablet, mungkin tablet PC. Nah, jadi jurnal itu seperti majalah. Sedangkan
apa ya, tulisan-tulisan yang ada di majalah itulah paper. Jadi yang kita cari itu bukan jurnalnya ya, papernya. Paper apa nanti di jurnal mana. Kalau majalah ada edisi tahun ya, bulan tahun. Kalau jurnal biasanya volume nomor. Gitu ya. Volume itu menunjukkan dia biasanya tahun keberapa. Itu ya, kalau misalkan volume 5 biasanya itu berarti udah 5 tahun gitu ya dia terus. Dan beda-beda, ada yang setahun 2 kali, setahun 3 kali, ada setahun 12 kali, tiap bulan juga ada. Itu ya. Oke. Yang kedua, paper dari book chapter. Nah, book chapter ini buku chapter itu bab ya, yang tiap babnya itu hasil dari penelitian. Jadi kalau Anda beli buku kan ada penulisnya, berarti ditulis oleh A gitu. Nah, kalau ini tiap bab beda penulisnya. Jadi biasanya, contoh gini, biasanya mirip-mirip seperti paper, seperti jurnal sebenarnya sih ya. Cuman itu dibuat dalam format buku dan dia biasanya lebih panjang. Satu babnya itu sebenarnya satu paper, mirip satu paper gitu, tapi lebih panjang, gitu ya. Jadi misalkan kecerdasan buatan AI ya, AI untuk robot pemadam api menggunakan apa? Penulisnya 4 orang, itu chapter 1, bab 1. Chapter 2 AI untuk apa gitu. Penulisnya 5 orang. Jadi setiap chapter beda judul, tapi masih dalam ranah AI, beda penulis. Saya dulu juga pas awal nggak paham kenapa ini buku kok banyak banget penulisan, beda bab, beda penulis. Oh ini yang dimaksud book chapter gitu ya. Kemudian paper dari conference atau proceeding. Conference atau proceeding itu seminar lah bahasa Indonesianya ya. Seminar nasional. Nah nanti ada proceeding, seminar. Proceeding itu ya sama dengan jurnal, dengan buku, atau boleh dikatakan proceeding itu apa ya, paper-paper yang ikutan seminar tuh. Nah bedanya gini, biasanya kalau Anda masukkan paper ke seminar, ada acara seminar nasional, ada tulisan call for paper. Nah Anda nanti papernya harus dipresentasikan. Dipresentasikan, dibagi ruangan-ruangan, temanya apa, Anda dipresentasikan. Nah, ketika Anda masukkan ke acara itu, di awal misalnya acaranya 1 Desember, misalnya 1 Desember 2021, masih ada. Nah, itu biasanya 2-3 bulan sebelum sudah diumumkan. Tidak, acaranya besok, sekarang nerima, itu jelek lah pengelolaan gitu. Jadi, beberapa bulan sebelumnya, nanti di-review juga, silahkan perbaiki, kalau diterima bagus, baru bayar, baru Anda diterima nanti presentasi. Nah, udah dipresentasi, Anda masuk ke proceeding. Gitu ya. Bedanya seperti itu. Kalau di jurnal tidak ada presentasi. Ya. Tapi kemudian ya kalau ada koreksi dibalikin lagi, kalau sudah betul baru nanti dipublish jadi jurnal. Nah, bedanya kalau conference dipresentasikan. Kalau referensi tugas akhir, skripsi, tes dissertasi sama ya itu, cuma beda tingkatan. Report atau laporan, misalnya gini, yang pernah saya baca itu laporan keuangan bank, gitu ya, ada di webnya, bank apa, laporan keuangan tahunan, gitu ya, atau misalkan laporan hasil sensus, nah gitu ya, itu boleh, yang mengeluarkan BPS gitu ya. Kemudian buku textbook. Nah ini yang disarankan ini, gitu ya. Selain dari ini berarti nggak ada, bukan, masih banyak sebenarnya yang lainnya. Kalau ngambil referensi dari web, enggak. Nah, kalau dari web, boleh. Tapi ada beberapa web yang disarankan untuk tidak ditulis di daftar pustaka. Contohnya Wikipedia. Kenapa? Wikipedia itu banyak referensi yang bagus. Tapi karena Wikipedia bisa diedit dan validasinya tidak terlalu kuat, artinya gini, kalau saya nulis di Wikipedia,
di halaman page saya punya Wikipedia profil saya sendiri, saya nulis, dan saya salah, itu divalidasi oleh siapa, tim Wikipedia atau siapa gitu. Nah itu kurang kuat. Nanti takutnya yang ngebaca ke bawah salah. Gitu. Tapi beberapa ya, seperti tulisannya Pak Ono Purbo itu di wikinya Pak Ono itu bagus betul. Tapi disarankan untuk tidak ditulis di daftar pustaka. Tapi kalau dibaca, dipelajari silahkan. Karena saya pun sama. Ya, mempelajari Pak Ono itu banyak di wikinya gitu ya. Membaca, kalau ada yang dipraktekkan gitu. Gitu ya. Jadi yang diutamakan ya yang nomor 1. Gimana? Izin bicara terkait Wikipedia ya. Saya pernah ikut salah satu webinar sama juga kayak bagaimana cara kita nyusun sebuah laporan akhir ataupun tesis ataupun TA ya gitu Pak. Nah, walaupun nanti kita ketemu gitu ya sumber itu dari Wikipedia. Nah, yang kita citasi itu atau kita lihat kembali itu yang disitasiin sama Wikipedianya itu gitu. Kan di Wikipedia di akhirnya suka ada referensinya. Nah, yang disitasi itu yang referensi itu. Iya, itu. Betul sekali. Jadi bukan Wikipedianya ya. Tapi sumber dari mana dia ngambil. Misalkan gini, Pak Ono nulis artikel di Wikipedia. Di bawahnya setelah Pak Ono nulis itu ada beberapa buku yang dia jadi acukan. Nah, yang diacu bukan Wikipedia Pak Ono Purbonya, tapi bukunya. Gitu maksudnya ya. Memang betul seperti itu. Itu diusahakan seperti itu. Gitu ya. Pak Ono Purbo tahu kan ya? Bagi yang suka dunia underground harusnya tahu ya. Terakhir tuh 2000 berapa ya? Saya lupa lagi konsil tuh. 2010-an deh ya terakhir itu. Udah 2 kali kalau nggak salah konsil. Sekarang dia mau, dulu kan dia orangnya nggak mau free ya, dia nggak mau terikat di kampus. Sekarang dia nyantol di ITTS ya, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Coba dicari ya. Itu perguruan tinggi baru, tapi karena ada beliau, hampir semua kuliah online, pesertanya seluruh Indonesia gitu ya. Dan jaringan komputer, live streaming YouTube, lalu penuh gitu ya. Banyak guru-guru SMK dan sebagainya gitu ya. Dan baru aja dapat penghargaan Dirjen dari Postel ya dunia. Orang pertama Indonesia di Asia ya, Asia Tenggara. Yang kelima, ke-8 ya, coba lagi. Itu ya, jadi seperti itu nanti kalau dari Wikipedia dicoba jangan Wikipedianya tapi rujukan yang dijadikan referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan artikel oleh beliau siapapun itu yang ada di Wikipedia ya. Bentar ya. Maaf. Sebentar ya. Oke, selanjutnya, nah kalau sudah tahu ada beberapa referensi kayak gini, nextnya adalah searching, ya. Nah, searching ini contoh saja ya. Saya menggunakan Google Scholar. Saya menuliskan kecerdasan buatan pada robot. Nah, bagian yang bisa download sebelah kanan ya, ada tulisan PDF. Nah, sebelah kiri, nah biasanya nih ya, Anda kalau referensi mungkin disarankan 10 tahun terakhir. Bahkan ada yang sampai 5 tahun terakhir. Wah, lumayan tuh ya. Nah, caranya gimana? Nah, itu ya, di sebelah kiri ada custom rank. Dicoba diisi. Berarti kalau sekarang 2021, mulai dari 2011 ke sini ya. Jadi jangan sampai ada referensi tahun misalkan 1950. Wah, tuh. Atau 1990 aja gitu.
Atau bahkan tahun 2000 juga ya, Anda udah 20 tahun udah terlalu lama gitu. Karena tahun 2000 kan baru ada internet ya. Tahun 2000 nggak ada yang namanya Facebook, nggak ada gitu. Internet pun baru masuk ke Indonesia, jadi beda sekali dengan sekarang. Gitu ya. Nah, diusahakan yang up to date. Ya 10 atau ya mungkin lebih baik 5 tahun terakhir itu bisa lebih baik juga gitu ya. Nah, itu salah satunya bisa menggunakan custom rank diisi ya, contohnya seperti itu. Oke, nah Anda ketika memasukkan keyword di search engine ini coba sang cerdik ganti-ganti keyword dan saya sarankan ya, meskipun levelnya S1, coba keyword bahasa Inggris. Jangan selalu bahasa Indonesia. Nah, kalau keyword bahasa Inggris, satu papernya bahasa Inggris yang keluar. Iya, memang. Jadi saran saya sih ya, coba 1-2 malah gitu ya bahasa Inggris. Syukur-syukur ya bisa, misalkan kalau referensi 10, ya setengahnya tuh ya 5 atau misalkan 3 bahasa Inggris. Supaya Anda tahu seperti apa sih. Pas download, buka, semua bahasa Inggris, ya blok aja dulu abstraknya. Copy paste ke Google Translate. Gitu ya. Oke, atau bahkan beberapa yang ada di Indonesia juga kalau yang sudah terindeks Sinta 1-2 itu sudah bahasa Inggris biasanya. Oke ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa salah satunya menggunakan Google Scholar. Jangan Google saja ya. Kalau Google saja itu terlalu umum, nanti terlalu apa ya? Terlalu general hasilnya. Kalau pakai Google ya minimal Google Scholar. Oke ya. Selanjutnya, kalau sudah ngedownload, digimanain? Ya. Nah, ya pasti harusnya dibaca ya next-nya. Tapi sebelum dibaca, nah kalau saya ya, ini tidak wajib, artinya kalau tidak seperti ini, salah besar, enggak salah besar gitu ya. Kalau saya sarankan, Anda manage, merapihkan file referensi yang sudah di-download. Ya. Caranya, nah kalau saya biasanya merename file, karena kalau Anda download, beberapa itu biasanya nama filenya angka. 1, 2, 3, 5, PB. PB itu publish, atau RP itu revision. Ya. SM itu submit. Gitu ya. Nah, ini apa coba namanya? Siapa penulisnya, judulnya apa, tahun berapa, nggak tahu. Nah, makanya saya rapikan. Nama belakang, last name ya, judul, tahun. Ini tidak wajib, sekali lagi artinya kalau tidak kayak gini salah, enggak salah. Gitu ya. Nah, ini akan sangat membantu. Judul jangan semuanya, kalau panjang ya semua ya, beberapa kata aja gitu. Kalau judulnya sampai 15 kata, nama file panjang banget, jangan. Ya. Gitu ya. Nah, ini contoh saya tuh. Pas saya rename, kenapa banyak Jalil? Oh, berarti si Jalil ini banyak melakukan penelitian tentang watermarking. Waktu itu saya mau penelitiannya watermarking. Nah, dia memang fokus ke sana ternyata gitu. Dia nulis paper sampai lebih dari 5 kali ya, 6 kali mungkin ya, tentang watermarking. Gitu ya. Ini waktu saya 2015 kalau salah penelitian ini watermarking ya, itu tesis. Nah gitu ya. Dan tempatkan di folder khusus. Kalau menggunakan Windows kan biasanya ketika Anda mendownload itu ada di folder download ya, betul ya. Nah jangan dibiarkan kayak gitu. Itu kebiasaan yang buruk misalnya gitu ya, kebiasaan yang buruk. Coba dirapihkan, gitu ya, dirapihkan. Anda, nah ini dari saya ya, mungkin dari saya. Anda sekarang sudah semester berapa? Ada yang 7, ada yang 5 ya. Coba kalau yang belum terbiasa dirapihkan, struktur folder yang ada di laptop, di desktop, atau bahkan kalau memungkinkan di smartphone, coba dirapihkan. Gitu ya. Jangan nama foldernya baru 1, baru 2, siap print 2, edit. Nah, itu jangan ya. Ada yang kayak gitu sampai sekarang? Siapa? Ada?
Biasanya gitu. Saya juga sama gitu dulu ya. Tapi ketika tahu, nah mulai agak rapi. Gitu ya. Ada yang sampai sekarang masih gitu? Halo? Suara saya masih jelas? Sipa kayak gitu nggak buat folder? Masih jelas, Pak. Masih. Enggak, Pak. Nggak. Nah, sekarang gini ya, coba. Karena membuat folder itu, meskipun Anda membuat foldernya di akhir sekarang gitu ya, tapi nama foldernya awalnya A, itu pasti naik ke atas. Sekarang di drive D sudah ada 10 folder. Ada yang membuat folder baru, nama foldernya A, tapi masih ke atas. Makanya saya sarankan pakai numbering di depannya, nomor. Itu ya. 1, misalkan, Unsil. 2, misalkan nama folder adik Anda, kalau laptop kadang suka dipakai sama adik misalkan. 3, lagu misalkan. 4, video. Nah, biasanya yang dipenuhi tuh lagu sama video ya, laptopnya itu penuh. Skripsi masih dikit ya, atau kuliah hanya sedikit misalkan. Koleksi software misalkan gitu. Nah, Unsil Anda buat lagi subnya. Semester 1, pakai angka 1 dulu di depannya ya. Nih. Semester 2, semester 3, pakai angka 1 dulu di depannya. 1, semester 1, 2. Nah, nanti sekarang Fajar sudah semester 7 ya. Buat aja semester 8. 8, semester 8. Nama foldernya skripsi Fajar di bawahnya. Nah, di dalam skripsi Nur Fajar ada lagi 01 referensi, 02 proposal, 03 misalkan data, 04 gambar. Udah aja. Kosong ya, kosong kan belum skripsinya juga. Gitu ya. Nah, biasanya kalau saya file PDF yang tadi jadi di-download itu taruh di folder referensi. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada gambaran, saya coba tampilkan ya. Nih. Saya coba sharing screen ganti sebentar ya. Oke. Saya sharing screen ada? Halo? Ada ya? Ada, Pak. Nah, ini contoh bimbingan skripsi saya. Aseh nih ya. Namanya Aseh. Saya selalu dia acak-acakan dulu ya. Supaya yang rapi ya. Nah, ini ya. Siapa nih? Muhammad Arsad. Nah, 01 referensi, 02 proposal, 03 laporan, 4 image, 5 data, 6 aplikasi, 7 dia paper publikasi, saya arahkan ke sana. Ini nggak wajib yang 7 ya. Mau ya minimal 1 sama 2 lah mungkin ya. Kalau mau membuat proposal. Nah, kalau tadi udah ngedownload, rapihkan nama filenya, taruh di folder referensi. Nah, ini lumayan ya. Ada yang sudah rapi. Last name, tuh ya. Wahen, Truika, Tauro, Selta, Rafiq, Purwanto. Ada tuh ya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Minimal berapa? Minimal sekali 10 lah ya. Ini berapa? 20-an ya. Yang bagus lah. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sekali lagi, ini nge-manage paper referensi ya. Supaya enak lah. Kalau kita nyari, coba ya. Saya baca misalkan. Nah, ini. Baca ya. Saya buka misalkan tentang strategi perbandingan strategi replikasi antar sistem basis data terdistribusi. Oke. Itu paper siapa ya? Oh, Purwanto. Tahun berapa ya? Oh, 2012. Oh, kan ketahuan. Sekarang 2021. Ah, ini udah agak lama tapi lumayan lah masih bisa gitu ya. Jadi ingat, oh si Purwanto yang nulis ini nih. Coba kalau nama filenya misalkan masih acak-acakan. Nah, ada yang beberapa saya download. Nah, gini nih, PDF. Nah, ini paper nih. Coba, ini judulnya apa nih? Bingung kan? Biasanya kalau ada nge-download nanti gitu. Ini coba judulnya apa?
122330042 PB apa nih, file apa gitu, isinya apa, penulisnya siapa gitu. Nggak ketahuan. Itu ya, itu jadi manfaatnya kalau Anda terstruktur dan rapi. Oke ya. Saya kembali lagi ke slide. Oke. Oke, ada yang tanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Kepada peserta mungkin apabila ada yang bertanya langsung on mic ya Pak. Jadi jangan saya terus gitu ya. Fajar, ada yang tanyakan NF? Belum kepikiran? Barangkali dari yang lain, Pak. Dari tadi kayaknya NF aja deh dari angkatan yang lain. Iya, siapa aja sok, bebas lah. Ada yang mau tanyakan? Ini ada yang sedang skripsi, ada? Silahkan siapa, kalau mau ditanyakan boleh. Jangan malu-malu, ya. Gini aja mungkin Pak, ada satu pertanyaan kan tadi ada web yang tidak disarankan ya untuk disertasi, contohnya Wikipedia. Nah, untuk web yang disarankan, contohnya apa ya Pak? Kalau saya sih, kalau nanti dapatnya bukan paper publikasi ya, itu laporan-laporan dari lembaga pemerintahan resmi, contoh laporan sensus dari BPS, itu boleh, silahkan. Ya, atau peraturan undang-undang itu boleh. Ya, jadi jangan misalkan tabloid apa gitu ya, majalah gaul, jangan deh gitu ya. Atau webnya pemerintah juga boleh, gitu ya. .go.id itu boleh. Nah, gitu silahkan. Jadi referensinya nanti bukan kalau di Mendeley bukan paper, tapi web milihnya. Ya, oke. Gitu ya. Jadi silahkan bisa diacu, bisa disitasi. Karena kalau memaksakan terus memaksakan terus dari paper dan nggak dapat, ya jangan diem aja gitu ya, harus cari referensi yang lain gitu ya. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Ya, baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, selanjutnya kalau Anda sudah mendownload gitu ya, ini udah di-download, kemudian udah rapih nih, sekarang udah terstruktur lumayan lah gitu ya, nyimpennya sudah dalam folder yang tepat, ya maksudnya tidak di satu drive-kan dengan segala macam, ada MP3, ada bla 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 yang lainnya, mulai membaca gitu ya, membaca papernya. Nah, cara membaca paper itu juga ada tekniknya, ada tipsnya, ada triknya gitu ya. Biasanya ketika Anda download paper, itu yang pertama di atas yang setelah judul penulis apa, itu ada yang bagian abstrak. Itu ya. Mungkin kalau Anda pernah lihat atau pernah download, harusnya pernah ketemu gitu ya. Bagian abstrak. Nah, abstrak ini memuat rangkuman cerita seluruh penelitian. Kalau nulisnya benar, ini kejawab. Dan ini bisa, apakah ini dikoleksi file PDF ini untuk saya simpan sebagai referensi atau delete aja gitu. Nah, itu saya biasanya diputuskan sejak membaca abstrak. Gitu ya. Nah, cara membaca abstrak, tipsnya seperti apa? Nah, itu ya. Triknya seperti apa? Oke. Abstrak memuat 3 bagian penting ya. Masalah, solusi, hasil. Ini ada nih, pindah. Bentar ya. Pindah.
Nah, telat ya. Oke, ada ya? Saya next, ada? Ada, Pak. Ada ya. Nah, ini ya. Masalah, solusi itu bisa metode, bisa algoritma, bisa cara apapun itu ya. Kemudian hasil. Nah, ini contoh abstrak. Ini paper yang saya bimbing angkatan 2000 apalagi hasil berapa ya? 15 kalau nggak salah ya, 2015. Perbandingan format data JSON dan XML pada database NoSQL, replikasi database NoSQL. Dia sudah tekniknya replikasi, kemudian dia pelajari format data. Bentar ya. Kemudian, nah, biasanya, oke, saya coba zoom ya, supaya kelihatan nih papernya. Optimal ya. Oke, saya ganti deh. Ganti aja ya. Langsung ke papernya. Nggak mau ya. Ini bukan. Oh ya. Oke. Ada ya? Ada? Saya sharing screen. Oke ya. Ada, Pak. Nih. Nah. Saya ada file Bojan nih. Kebetulan ini yang bahasa Indonesia ya, sebelum dipindah, di translate ke bahasa Inggris. Nah. NoSQL database merupakan salah satu solusi penyimpan data dalam jumlah besar. Oke, mana masalah ya? Terus merupakan. Oke. Nah, ini ya. Harus seperti itu. Nah, ini masalah dia tersirat. Nah, ini masalahnya. Ya. Replikasi harus mempertimbangkan pemodelan data untuk mencapai kinerja yang optimal. Jadi ketika replikasi itu tiruan basis data ya. Jadi ketika membuat tiruannya sebagai cadangan, itu model datanya seperti apa, harus apa. Nah, di sini dicontohkan model datanya JSON dan XML. Jadi dia menjadikan atau fokusnya ke sana, gitu ya. Jadi solusinya supaya tahu gimana. Nah, dia coba dalam penelitian ini dibandingkan. Jadi si pembaca nanti setelah membaca hasil penelitian dia tahu oh bahwa kalau menggunakan format data JSON gini, kalau menggunakan format data XML gini, gitu ya. Nah, itu ada di tujuan atau solusi, gitu ya. Nah, solusi di sini dia berarti itu yang dilakukan ya. Solusinya adalah melakukan perbandingan, komparasi. Kemudian hasilnya, ya hasilnya ada di bagian akhir, biasanya akhir abstrak. Oke ya, ada nggak? Biasanya hasil dari penelitian menunjukkan. Nah ini hasil dari percobaan. Ya, oke. Ini hasilnya. Oke, bisa mudah-mudahan bisa ditangkap ya, bisa ditangkap maksudnya dan Anda minimal ada gambaran ketika membaca abstrak dan itu bisa diputuskan apakah ini mau disimpan filenya atau dibuang aja karena abstraknya juga acak-acakan buat ngapain tambah bingung gitu kan, kalau boleh dikatakan kayak gitu. Itu ya, itu biasanya saya seperti itu dari judul, oh judul udah bagus nih, benar gitu ya. Kemudian abstrak, nah bagus. Nah kalau itu simpan, baru ditelaah,
pelajari bagian ke bawahnya sampai ke berikutnya gitu ya, sampai ke bagian literatur review, bagian metode, bagian hasil pembahasan, kesimpulan, baca semuanya. Nah, kalau benar bagus itu dijadikan referensi utama. Jadi misalkan kalau Anda download di kampus atau misalkan sekarang juga di rumah, bagus koneksinya, download beberapa, rapikan, baca. Nah, dari sekitar 15, ya mungkin kurang dari 10 misalkan yang bagusnya, nggak apa-apa gitu ya. Minimal Anda sudah punya bekal untuk nulis proposal, gitu ya. Karena kalau misalkan tidak punya, bingung nantinya gitu ya, tidak punya bekal, referensi punya siapa nih yang bagus, yang Anda pahami, yang sudah melakukan, bingung nantinya, gitu ya. Jadi kalau ngedownload, siapapun kayaknya gampang bisa. Cuman ketika itu membaca, paham atau tidak, kayak gitu ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ini pada sariawan mungkin ya. Oke, saya lanjutkan aja ya. Oke. Atau mungkin kalau yang ini, saya ada satu lagi nih ya. Punyanya Pak Romi ini lebih bagus. Oke. Dia dibalik nih. Nah, ini juga supaya Anda nanti gambaran ya, kalau nulis abstrak itu isinya apa sih gitu ya. Kalau nulis abstrak itu apa sih isinya? Oke. Oke. Nah, nih. Ada ya, saya gue telat ya, saya next baru muncul. Nah, ganti ke slide ya. Oke, yang ini ya tadi ya. Udah tampil ya belum ya? Ada ya. Pak. Nah, ini yang kedua, next ya, saya next. Nah, nih lihat ya. Ini saya zoom besar, lumayan besar. Ada masalah, solusi, hasil. Masalah, solusi, hasil ya. Lihat. Masalah yang warna merah. Ini judulnya itu atau temanya tentang image recognize atau pengenalan gambar ya. Tapi di sini pengenalan gambar atau tulisan di plat nomor. Ya. Nih lihat. Tahap deteksi plat nomor merupakan langkah yang paling penting dan sulit dalam sistem deteksi plat nomor. Ini udah mengarah bahwa deteksi gambar atau deteksi plat nomor ya, ini penting dan sulit. Jadi artinya apa? Artinya masih layak untuk diteliti. Kalau nulisnya gini misalkan, tahap deteksi plat nomor merupakan langkah yang umum digunakan dan sangat mudah dilakukan. Nah, itu nggak perlu diteliti, siapapun pasti bisa gitu ya. Tapi ini sudah diarahkan. Yang dimaksud sulit itu apa? Kondisi plat nomor yang memiliki warna background yang mirip dengan warna mobil, memiliki variasi yang besar dalam bentuk dan ukuran, menyebabkan deteksi plat nomor menjadi rendah. Nah, itu sulitnya. Nah, ini teknis di image recognize atau pengolahan citra. Ya. Nah, solusinya, ya. Oh, maaf nih yang hijau. Saya salah nulisnya, harusnya yang coklat ya. Kondisi tersebut terjadi pada plat nomor pribadi Indonesia. Itu hijau hijau itu sebenarnya batasan. Jadi dia penelitiannya plat nomor hitam. Plat nomor kendaraan pribadi kan ya.
secara tidak langsung dia membatasi plat nomornya hitam yang diteliti. Agar deteksi plat nomor Indonesia menjadi akurat, maka diusulkan untuk menerapkan algoritma ADABOS. Nah, ini algoritma ADABOS adalah solusi atau metode yang diusulkan dalam penelitian dia. Gitu ya. Oke. Nah, ini tidak dituliskan apakah dia diterapkannya di mana, di mall di mana gitu. Enggak perlu. Ya. Atau misalkan menggunakan algoritma yang mudah, bukan. Nggak ada tulisan kayak gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Alasannya, kenapa dia pilih algoritma ADABOS? Nah, dia ada di bawahnya. Dibanding dengan metode lain, berarti ada ya metode lain ya. Algoritma ADABOS adalah metode terbaik untuk mengatasi masalah yang terjadi pada platform Indonesia. Algoritma ADABOS akurat dalam, nah ini teknis sekali ya, mendeteksi plat nomor tanpa terikat oleh warna, bentuk, dan ukuran. Akan tetapi, akurasi dari algoritma ini rendah ketika terdapat banyak region palsu pada gambar. Region palsu apa? Saya juga kurang paham ya, saya tidak fokus di pengolahan citra. Oleh karena itu diusulkan untuk menambahkan proses reduksi region palsu berupa operasi matematikal morfologi di bagian online recognition algoritma ADABOS. Jadi gini, orang lain apa kayak metode A, B, C, lain menggunakan algoritma A, B, C, D misalkan. Nah, D ini algoritma ADABOS misalkan. Jadi dia bilang tadi ya, dibanding dengan metode lain. Tetapi dia tidak menggunakan ADABOS standar. Ya. Yang D ini. Dia cari kelemahannya. Oh, ternyata kelemahannya itu ada di ketika menemukan region palsu. Kurang baik sih ADABOS ini. Tapi dibandingkan ABC ini tetap masih bagus ADABOS standar itu. Tapi saya mau memperbaiki lagi ADABOS standar. Oh, ternyata kekurangannya ini. Baca-baca region palsu bisa ditambal oleh mathematical morphology. Mungkin nih kayaknya. Nah, dia coba, benar enggak? Mathematical morphology ketika ditambal untuk kelemahan si ADABOS ya, mereduksi region palsu seperti apa gitu. Nah, hasil, jadi penelitian ini, dia mau meneliti itu apa? Oleh karena itu diusulkan untuk menambah proses reduksi region palsu berupa operasi matematika morfologi di bagian online recognition algoritma ADABOS. Nah, ini hasilnya. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa integrasi algoritma ADABOS dan matematika morfologi lebih akurat dalam mendeteksi plat nomor Indonesia. Dua parameter ya, lihat. Nilai precision rate dan recall rate masing-masing dari algoritma ADABOS standar 84,4, 84,6. Setelah algoritma ADABOS dan matematika morfologi diintegrasikan, nilai precision rate dan recall rate masing-masing naik jadi 94,4 dan 92,3. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau Anda sekarang ada yang, Pak boleh nggak penelitian skripsi saya mau image recognize plat nomor kendaraan di Indonesia. Boleh nggak? Boleh, silakan. Kendaraan pribadi, plat nomornya hitam, boleh nggak? Boleh. Asal Anda harus lebih dari 94,4 dan 92,3. Kenapa? Karena itu kan penelitian terakhir. Nah, gitu aja ya, gampang kan ya. Kalau Anda kurang dari sini, mending pakai inilah biar cepat gitu ya, nggak capek-capek meneliti. Nah, jadi ketika Anda meneliti itu konsepnya ya di kepala Anda, penelitian itu selalu Anda melihat ke solusi orang lain sebelumnya dan bandingkan dengan solusi orang lain. Ingat ya, bukan tidak menggunakan solusi, artinya jangan langsung nulis nanti di latar belakang, langsung aja usulannya, tanpa ada menceritakan penelitian serupa sebelumnya. Gitu. Jadi Anda kalau kayak gitu jadi tugas kuliah. Tugas kuliah kan, coba gunakan metode ini ya, untuk kasusnya apa bebas, boleh
fiktif juga nggak apa-apa. 2 minggu beres, kan tugas kuliah. Tapi kalau skripsi enggak, kan 1 semester, masa sama dengan tugas kuliah. Itu ya. Oke. Saya next ya, sedikit lagi nih. Nah, tadi ya, sudah ngebaca, beres, baca abstrak, simpan, kemudian nanti nah, nanti setelah ini dikelompokkan harusnya ya. Papernya apa, masalah, solusi, hasil. Oke, saya ketinggalan tabelnya. Ada. Nah, ini. Tapi ini contohnya bukan di informatika. Apalah, bisa ganti ya. Oke, setelah dibaca, maaf, nah ini ya. Jadi ketika Anda setelah membaca tadi ya abstrak, coba dibuat tabel seperti ini. Penulis, masalahnya apa, solusinya apa, hasilnya apa ya. Kekurangan atau peluang kebaruannya apa. Masalah, solusi, hasil itu semuanya kalau betul nulisnya ada di abstrak sebenarnya sih ya. Kalau enggak ya harus baca ke bawah. Nah, kekurangan atau peluang kebaruan itu ada di saran atau future work. Jadi nah ini juga kadang di Indonesia nulisnya gini ya, membuat aplikasi misalkan berbasis web, sarannya berbasis mobile. Membuat aplikasi berbasis mobile, sarannya berbasis desktop. Nah itu salah besar gitu ya. Saran itu gini ya, saran itu bukan saran sebenarnya ya. Ngasih celah, ngasih informasi, ngasih peluang bahwa kalau Anda mau melanjutkan penelitian ini, nah bisa dicoba ditambahkan ini gitu sih. Kenapa tidak dilakukan aja pas sama penelitian dia? Karena ya kalau dilakukan semuanya nggak beres, waktu nggak cukup, misalkan ya hardware-nya kurang, dananya kurang, atau waktu nggak cukup, gitu. Tapi kalau itu dilakukan sama dia pasti lebih bagus penelitiannya, gitu. Jadi selalu seperti itu. Karena kan ada apa ya? Ada target yang harus dicapai dan ada waktu, gitu ya. Nah, kalau levelnya industri gini, kalau level industri ya, contoh. Buat formula sebaik mungkin, misalkan konsep, metode, teknik, produk, nanti launching 1 Desember 2021. Beberapa minggu lagi ya, 1 Desember 2021. Tapi 2 Desember besoknya, coba temukan apa sih kelemahannya, apa sih cacatnya dari yang kemarin di launching. Gitu terus, untuk nanti diperbaiki, dirilis lagi 1 Januari 2022. Nah gitu terus. Makanya coba ya lihat smartphone atau apapun produk, bagus, itu tidak pernah ada yang, udah aja nggak berduk lagi. Enggak, pasti ada lagi, cari lagi kekurangannya, tambahnya lagi. 2 minggu, sebulan, ada lagi versi baru, harga baru, format baru, fitur baru. Kita apa? Konsumen lagi kan gitu ya. Oke ya. Next, tadi ya. Nah ini tadi ya cara mencari masalah, atau bukan cara mencari masalah sebenarnya. Menuliskan masalah biasanya menggunakan bahasa ya, tidak mudahnya, kurangnya, sulitnya, berkurangnya. Ini contoh ya. Analisis terhadap aktivitas cybercrime merupakan salah satu hal yang penting dan tidak mudah dilakukan, kata paper ini. Belum diketahuinya kinerja dari beberapa algoritma web scraping yang watermarking yang disisipkan di bagian body PDF mudah dideteksi dan dihapus oleh tools bla bla bla. Ini masalah semua gitu ya. Kalau sudah Anda rangkum ya metode-metode yang ada, state of the art, kemudian mulai menyusun pola pikir untuk latar belakang, mulai nulis, tentukan rumusan dan tujuan. Tentukan metode yang diusulkannya apa. Persiapkan
persiapan menentukan calon dosen pembimbing sambil membawa draft atau konsep awal penelitian ya, literatur review yang tadi, bisa formula research problem, research question, research objektif, bisa mind mapping, bisa diagram fishbone. Ini kalau mau ngobrol-ngobrol awal ke calon dosen pembimbing, tapi belum nulis proposal. Kalau saya biasanya ketika mahasiswa mau ngobrol, Pak, boleh nggak pembimbingnya Bapak? Temanya ini, saya mau sekalian bawa draftnya, ya selembar dua lembar juga boleh. Kalau offline ya, kalau online mungkin ya itu Vicon sharing atau kirim via email. Nulis proposal, udah. Oke, itu saja mungkin. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin saya kembalikan ke Siva ya, silakan. Mungkin apabila ada yang mau bertanya langsung menyalakan mikrofonnya. Ya, on cam aja langsung ya. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tapi slide-nya di slide ini aja gitu. Dia itu bercanda dikit. Tadi terkait update mau di yang industri Dilan ya, ya. Pak. Jadi nggak apa-apa. Mau yang mana yang tuh? Terakhir juga nggak apa-apa. Yang terakhir aja nggak apa-apa, Pak. Itu saya juga dulu dapat Pak, dari terkait klinik nulis buku ya. Oke, gimana? Sok, silakan. Terkait update industri ya, Pak. Tadi kan dikatakan bahwa update tanggal 1 Desember, terus tanggal 2 Desember cari celahnya gitu. Terus update lagi tanggal 1 Januari gitu. Cari celahnya lagi di 1 hari kemudian. Nah, itu tuh emang disengaja ada celah supaya update selanjutnya atau gimana, Pak? Terima kasih. Oh, gini nih. Kan penelitian itu ada batasannya ya. Pertama dari sisi waktu. Terus skripsi juga ada batasan 1 semester. Biasanya gini nih, yang setelah alami dan saya coba ke mahasiswa bimbingan, Anda meneliti nih, contoh si Arsad yang tadi ya, dia membandingkan format data JSON dan XML dalam aplikasi basis data. Dia coba semua pakai Linux, dia bandingkan. Pas akhir-akhir, udah beres semua, udah apa ya, udah jadi laporan, udah beres. Saya tidak nanya saran apa, bukan. Arsad gitu, saya tanya, kira-kira kalau menurut kamu, ada hal kecil apa sih kalau ditambahkan apa aja misalkan di penelitian kamu lakukan itu bisa jauh lebih baik, atau bisa ada hal lain yang bisa memberi pengetahuan baru kalau ditambahkan apa. Tapi kamu tidak lakukan sekarang karena kan udah beres ini, laporan target udah kecapai ini, gitu ya. Tapi ada nggak? Oh ada Pak, ini saya juga baru kepikiran minggu-minggu kemarin nih. Setelah beres semua, kayaknya kalau ditambahkan ini, kayaknya ada hal baru yang bisa saya ketahui gitu. Tapi kalau itu lakukan Pak butuh 2-3 minggu lagi katanya. Nah gitu. Jadi bukan memang ya kalau dari research ya memang tidak disengaja gitu. Gitu ya. Jadi ada ide baru, kalau itu dikejar terus nggak pernah berhenti nanti gitu. Gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Atau itu kan beda orang. Fajar ya, kayak gini. Bubble sort ketemu, ini bagus nih metode sorting sama si A. Nah, itu yang melanjutkan bukan si A kan, si B, si C. Ini bubble sort sudah bagus. Coba, beneran bagus. Nah, ada yang coba, nah ketika datanya gini, kok gini ya si bubble sort? Nah, bubble sort itu bagus kalau datanya formatnya misalkan bilangan real. Tapi kalau bilangannya misalkan ada bilangan apa, prima, ada seperti apa, atau bagus ketika mengurutkan bilangan bulat. Tapi kalau bilangan pecahan ini, wah ini parah banget sih bubble sort gitu ya, lama sekali. Nah gimana ya supaya bubble sort bagus juga mengurutkan bilangan bulat misalkan ya. Nah saya perbaiki. Nah kan saya yang memperbaikinya, bukan yang pembuat algoritma bubble sort gitu ya. Buat lagi bubble sort versi 2 misalkan. Nanti setelah itu ada lagi gitu ya meneliti. Nah jadi kayak gitu terus. Jadi bukan sama satu orang yang berbeda dan memang bukan niat disengaja gitu ya. Tapi penelitian itu saya kayak gitu. Orang kan mencari terus, penasaran terus gitu ya.
Nah, gitu. Itu ya dari saya.